ketika kita bicara syahadat tadi hanya lisan saja, kemudian sholat tadi hanya lisan dan perbuatan saja, kemudian yang ketiga ini lisan, perbuatan, dan juga sikap hidup. Nampaknya ada sesuatu yang amat sangat penting yang bikin banyak manusia itu terpeleset ya dalam kehidupan sehari-hari, yakni adalah harta. Ya, godaan yang luar biasa besar. Maka ada satu rukun Islam yang khusus bicara tentang itu, yakni adalah zakat. Zakat. Ya, kalau puasa tadi hakikatnya itu adalah untuk mengendalikan diri kita, nafsu kita, kepribadian kita dan sebagainya tadi. Artinya kita harus pandai menahan godaan internal yang datang dari hawa nafsu kita, karena godaan dari luar itu tidak akan berpengaruh terhadap diri kita, tidak pengaruh apa-apa kalau diri kita itu hawa nafsu kita terkendali gitu loh. Ya, maka kemudian di sini ada godaan eksternal yang luar biasa besar, yang Allah sendiri tahu, yang godaan itu menghancurkan banyak umat sejak dulu sampai sekarang sampai yang akan datang. Maka rukun Islam yang keempat dikhususkan bicara tentang itu, yakni tentang masalah zakat. Agar yang pertama tentu saja agar manusia lebih mencintai akhirat daripada dunia, harta yang kita cari dengan berbagai kerokosoannya, berbagai keribetannya dan sebagainya, kemudian dengan mudah kita keluarkan ya untuk jalan Allah. Ya, terutama zakatnya yang wajib-wajib dan kemudian begitu sunnahnya dan sebagainya. Ya. Yang kedua tentu saja zakat ini ya, mendidik kita untuk peduli terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita, dan zakat ini juga menjadi tulang punggung perjuangan. Nah, kalau sekarang tulang punggung dari dakwah Islam itu harusnya memang bertumpu kepada zakat ini, ya, bukan kepada zakat yang jiwa zakat yang tumbuh di dalam pribadi-pribadi dakwah tadi, orang-orang yang berdakwah tadi. Ya, dan tentu saja support system yang ada di dalam di situ. Dalam perjuangan dulu tentu saja juga zakat untuk berperang dan sebagainya, dan juga sumber-sumber yang lain ya yang dihalalkan oleh Allah untuk mendukung ya, perjuangan Rasulullah menghadapi musuh-musuh yang berusaha untuk memadamkan api Islam itu. Tetapi Allah sendiri sudah berjanji, wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Ya, Allah itu tetap akan menyempurnakan cahayanya, yakni Islam ini sendiri, ya, walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik itu tidak menyukainya. Nah, oleh karena rukun yang keempat tadi betul-betul dikhususkan untuk deal with the wealth, karena itu untuk berurusan dengan harta, kekayaan dan sebagainya itu, ya, maka kita harus taruh perhatian khusus di situ. Ya, betul-betul perhatian khusus di situ. Khususnya bagaimana? Utamanya adalah zakatnya. Jangan sampai kita lupa. Kalau sampai kita dapat rezeki dari Allah, kemudian 2,5% yang harusnya untuk zakat itu tidak kita keluarkan, berarti harta kita haram. Kita sudah mencampur adukkan yang halal dengan yang haram. 2,5% yang halal dicampur dengan 97,5% yang halal, 2,5% yang haram yang tidak kita keluarkan tadi dicampur dengan 97,5% yang seharusnya halal, itu menjadi haram semuanya. Sama persis seperti segelas susu yang kemudian kita tambah dengan 1 sendok baygon, meskipun baygon tadi hanya 1 sendok saja, susu tadi sudah berubah menjadi racun. Nah, begitu juga harta yang kita miliki, 2,5% Allah sudah menetapkan itu adalah hak untuk zakat, hak untuk 8 golongan. Kalau tidak kita keluarkan menjadi barang yang haram. Kita campur dengan 97,5% harta kita menjadi haram semuanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, di satu sisi kesadaran kita untuk berzakat tadi, ya, kalau kita memang disiplin sadar untuk mengeluarkan zakat tadi, maka diri kita akan menjadi tidak kikir. Kita akan terpacu untuk sadar juga mengeluarkan infak-infak yang lain yang sifatnya sunnah, bahkan yang tambahan ibadah tambahan yang lain. Sama seperti orang yang sholat, juga dia sudah disiplin dengan sholat wajibnya, kurang dia begitu, akan menambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Begitu juga puasa, kalau dia tunaikan yang wajib itu, nanti akan merangsang yang sunnah-sunnah untuk dilakukan. Nah, begitu juga zakat itu yang wajib bila ditunaikan, maka nanti akan merangsang, dia akan berderma, akan menjadi orang yang dermawan, mudah memberi kepada orang-orang yang lain, mudah membantu kepada orang-orang sekitarnya. Hebatnya rukun Islam yang kelima seperti itu.